MC. Baik, selamat siang, Ibu Hence menjawab pertanyaan ya tadi pagi dalam acara Customer Gathering PT Ratama Mitra Kualitas. Coba saya tampilkan ya dari pertanyaan Ibu. Ini ya tadi apa apakah ada pendekatan-pendekatan yang bisa eh, dijadikan untuk membuat program ya, untuk membuat opportunity jangka pendek dan jangka panjang. Nah, saya untuk menjawab pertanyaan ya dari Bu Hein dari PT Unjuan Indonesia, ini saya tampilkan contoh ya mengenai bagaimana menentukan lebih detail kapan itu suatu peluang di follow up dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, dia jadi pilihan peluang ini adalah tindak lanjut dari pilihan resiko, mungkin yang sudah dikenal. Nah, untuk penilaian peluang ini dilakukan untuk memprioritaskan item peluang mana yang layak untuk ditindaklanjuti. Nah, kelayakan peluang dinilai dengan mengkombinasikan ya, kemungkinan dapat dilaksanakan dengan dampak positif ya, atau cost benefit analysis. Nah, kalau tadi di materi saya memang secara simpel dan itu ada referensinya ya, ada literatur itu boleh skala 1 sampai 3. Nah, tapi ini ada saya ngambil contoh dari salah satu perusahaan yang sudah mengimplementasikan ya penilaian peluang lebih detail skalanya 1 sampai 5 ya. Jadi dari aspek uh, opportunities likelihood nanti bisa di skala 1 sampai 5. Jadi uh, kebalikan dengan resiko mulai pasti dapat dilaksanakan tuh 5, hijau angkanya, kalau tidak mungkin dapat dilaksanakan itu 1. Jadi skalanya 1 tidak mungkin dilaksanakan atau 5. Atau ya, ini dari kemungkinan dapat dilaksanakannya. Nah, kalau dari tinjauan waktu, mungkin dari tinjauan biaya, kalau pasti dapat dilaksanakan, nah ini perusahaan ini menetapkan ya, pasti dapat dilaksanakan itu bisa dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Adapun kalau tidak mungkin dapat dilaksanakan, mungkin karena teknologi atau secara teknologi belum ada atau secara finansial memerlukan biaya besar, maka itu di mapping bisa dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Adapun kalau menengah, misalnya dari semester sampai 1 tahun itu masuk level 3 ya untuk opportunities likelihood. Nah, untuk ini dari aspek kemungkinan dapat dilaksanakannya ya dari suatu peluang. Nah, kemungkinan dapat dilaksanakan ini nanti dikombinasikan dengan benefit ya atau dampak positif jika peluang dilaksanakan ya. Kriterianya bisa sama ya agar nanti equal 1 sampai 5 juga ya. Jadi dampaknya apakah dari dampak atau dari aspek cost reduction ya. Kalau dampak tidak ada perubahan sampai 5 itu sangat signifikan ya. Sangat signifikan. Atau kalau dari cost reduction 1 itu walaupun tadi mudah tapi tidak ada dampak penurunan biaya ya itu 5 saja ya, tidak wajib ditindaklanjuti. Tapi kalau sangat signifikan, penurunan biaya sangat signifikan dengan jadwal yang lebih cepat, dengan mutu atau output yang lebih berkualitas, maka kita berikan poin 5 ya. Nah, kemudian untuk penilaian akhir peluang ini dilihat kombinasi ya dari kemungkinan dan dampak positif. Sehingga ada metriknya lagi untuk menentukan eh, kelayaan untuk ditindaklanjuti. Ya, jadi skala
penilaian 10 sampai dengan 25 itu hijau, artinya peluang wajib ditindaklanjuti. Andaikan ini bentuknya proposal, pengajuan usulan ini wajib disetujui dan harus disediakan budget untuk merealisasikan peluang tersebut. Adapun kalau medium, ya berarti ini bisa lebih dari 1 tahun untuk direalisasikan. Kalau low berarti ya tidak ada gunanya untuk ditindaklanjuti ya karena indikasinya biayanya besar dan benefitnya juga tidak signifikan ya terhadap cost reduction atau dampak-dampak yang lain. Demikian Ibu Hens dari PT Honcuan, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang diajukan ya tadi pagi. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. RMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Krisnaningsih dan tim. Mohon maaf baru menjawab karena tadi karena keterbatasan waktu ya. Semoga sehat selalu Krisna dan tim di Balikpapan. Menjawab pertanyaan Ibu tadi ya, ya udah dirangkum. Jadi bagaimana mengendalikan risiko terhadap penyimpangan proses kegiatan yang sering berulang. Mohon pencerahan, terima kasih. Di sini memang pertanyaan umum ya Bu ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dimaksud. Karena untuk detailnya saya perlu memahami konteks, tapi di sini saya coba menguraikan berapa potensi penyebab sebelum ke saran ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi yang dimaksud Ibu apakah kegiatannya sering berulang atau resikonya sering berulang. Jadi dua-duanya nanti coba saya jawab. Yang pertama adalah jika yang dimaksud adalah resikonya itu yang sering berulang ya. Saya stop. Jadi beberapa potensi penyebab ya, beberapa potensi penyebab karena tadi tidak ada contoh studi kasus, jadi coba mungkin saya ngambil contoh studi kasus di perusahaan sejenis lain ya, mungkin yang mungkin relevan ya. Yang pertama dari potensi penyebab, kemudian saran. Pertama dari aspek penilaian risiko ya. Jadi ada potensi penilaian risikonya. Saya kalau sebut mohon maaf main aman ya mungkin ya di beberapa perusahaan main aman. Artinya misalnya itu sebenarnya sedang atau risiko tinggi, tetapi dituliskan risiko rendah ya sehingga ya akan berulang terus-menerus ya kejadiannya karena tidak menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti. Jadi peran saya kalau memang medium ya itu dinaikkan eskalasinya. Ya, benar risiko yang resikonya main aman artinya low risk sehingga memberikan skor rendah ya. Skor rendah pada nilai akhir risiko. Nilai akhir risiko sehingga tidak menjadi perhatian. Nah, sarannya di sini ya lakukan review ulang penilaian risiko sehingga resikonya naik level, kemudian ada pengendalian tambahan. Nah, ini potensi penyebab pertama ya. Yang kedua, kalau saya menggunakan pendekatan sistem manajemen risiko ya, kalau risiko itu sebenarnya bukan hanya risiko operasional dan
sesuai clustering tadi ada 4 ya. Kalau di ISO 31.000 itu ada risiko operasional, risiko finansial, risiko bisnis, ada risiko strategik. Nah, diperbolehkan ya risiko strategik itu sebenarnya ada yang bersumber dari risiko operasional ya. Artinya ada beberapa yang semula ya itu risiko operasional ya, yang ternyata itu adalah risiko strategik ya. Dari pendekatan sistem manajemen risiko, nah bisa jadi risiko operasional sebenarnya adalah risiko strategis ya. Jadi yang dimaksud di sini kalau risiko strategis seharusnya ini adalah menjadi keputusan top manajemen untuk menjadi benar-benar menjadi perhatian sehingga itu diperbaiki. Jadi contoh kalau di perusahaan air minum ya di Jawa Tengah itu ada yang semula itu tidak diperhatikan, tapi akhirnya itu mempengaruhi keputusan dari direksi. Contohnya adalah kekecewaan pelanggan karena aspek ketidak kontinuen air mengalir gitu ya. Nah ternyata itu pasti butuh kita ya karena air minum gitu. Tapi ternyata mereka ada swadaya pakai sumur air tanah ya, sumur bor atau yang disebut di beberapa daerah itu PAMSIMAS ya. Sehingga itu seharusnya itu menjadi isu atau risiko strategik, bukan lagi risiko operasional yang hanya menjadi tanggung jawab level bagian atau subbagian, tapi seharusnya menjadi risiko strategik yang harus menjadi perhatian top manajemen agar tidak terjadi pengurangan jumlah pelanggan. Ya. Jadi eskalasi, yang saran 2 adalah eskalasi level risiko sesuai klaster. Ya. Jadi misalnya risiko operasional, jadi risiko strategik. Nah, kalau yang ketiga, ini pendekatan ISO 31.000 ya. Kalau yang ketiga, mungkin ini pendekatan dari ISO yang sudah kita kenal ya. Bisa jadi root cost-nya yang kurang tepat. Jadi tindakan perbaikan yang tidak sesuai akar masalah ya. Jadi ini tidak saya tampilkan yang utama karena ini biasanya klasik. Jadi artinya ada beberapa tipe pengendalian ya. Kalau misalnya di situ sudah dilakukan pengendalian, misalnya sudah ada administratif gitu, terus kemudian rambu, ada punishment, ada SOP, IK. Nah ini semua adalah administratif. Yang mana ya ini terus berulang gitu ya, terus berulang sehingga ya sebenarnya bukan ini gitu akar masalah. Seharusnya ada eskalasi level hierarki pengendalian gitu. Jadi di sini sudah harus menaikkan level ya. Jadi dari administratif misalnya ke pengendalian engineering sehingga di pengendalian risiko itu tidak tergantung pada perilaku orang, tetapi lebih pada pengendalian engineering yang mau nggak mau kalaupun orang selalai-lalainya orang pasti tidak dapat dilakukan gitu. Jadi misalnya kalau di pelang kereta api sebenarnya kalau masih administratif itu dia hanya lampu merah gitu. Tidak ada pelang yang turun yang menghindari yang menghalangi motor atau mobil masuk. Tapi kalau engineering ya sudah ada rambunya ada, pelangnya nutup ke bawah gitu. Itu tidak menumpukan pada perilaku orang, tetapi selalainya orang pasti terhalang, tidak bisa masuk lagi. Jadi yang ketiga adalah ya menaikkan level pengendalian sesuai akar penyebab ya. Jadi saran saya kalau terkait ini why-nya lebih dalam gitu. Why sampai ketemu akarnya, why analisisnya. Nah ini kalau ini 3 ini
kalau hubungannya dari resikonya gitu ya, yang sering berulang. Saya nggak tahu konteks karena tadi nggak ada contoh yang dimaksud ya studi kasusnya. Ya mudah-mudahan ini cukup menjawab dari dua kelompok jawaban saya. Yang pertama ini adalah kalau resikonya berulang ya. Yang kedua, jika yang dimaksud adalah aktivitasnya yang berulang ya. Kalau aktivitasnya berulang, saya pendekatannya K3 ya. Ada kalau aktivitasnya sering, jadi ingat jenis kegiatan kalau di K3 mungkin di PDM Tirta Manuntung kalau nggak salah sudah SMK 3, maka ada rutin non rutin gitu ya. Kalau rutin pengendaliannya adalah ya pengawasan melekat. Ya, frekuensi pengawasannya lebih kalau rutin mudah tertebak ya. Apa namanya? Form-formnya ya itu harus periodik harus disediakan ya. Kalau ya non rutin ya dilihat potensi bahaya seperti apa. Jadi misalnya kalau non rutin ya menyediakan work permit atau apa. Ya ini kalau dari aspek rutin non rutinnya. Tapi kalau melihat pertanyaan Bu Krisna tadi mungkin yang dimaksud adalah dari aspek frekuensi dari munculnya resiko itu yang berulang ya. Dari saya sebelum ke saran saya coba telaah dari potensi 3 penyebab tadi. Penilaian resiko yang terlalu rendah sehingga tidak ada perlu mitigasi. Kalau ini hanya terkait dokumen yang satu ini. Kalau 2 ini terkait keputusan top manajemen yang mana seharusnya itu menjadi risiko strategik hanya menjadi risiko operasional sehingga seharusnya ini menjadi eskalasi level risiko menjadi strategi perusahaan. Yang ketiga adalah belum tepatnya root cause analysis ya sehingga melakukan perbaikan yang sama untuk sesuatu yang tidak tepat gitu ya. Jadi melakukan hal yang sama dengan mengharapkan hasil yang berbeda ya tentu hasilnya akan sama dengan sebelumnya akan berulang-ulang. Jadi sarannya kalau yang ketiga ini ya menaikkan level pengendalian sesuai hierarki atau sesuai akar penyebab. Jadi sarannya why analisisnya lebih diperdalam lagi. Mungkin demikian Bu Krisna Ningsih dan tim mudah-mudahan menjawab dari apa yang menjadi pertanyaan tadi dan ini hanya sharing saja saran karena tidak ada detail kasus yang disampaikan tadi ya pertanyaannya sifatnya secara umum. Terima kasih, sehat selalu, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.